Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 24. Pada kesempatan kali ini, kami akan mereview jurnal yang berjudulkan Pola Daya Dukung untuk Pondasi Dangkal Daerah Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Sebelum kita memulai review jurnal tersebut, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri kita sendiri. Dimulai dari Mbak Mia. Nama saya Mia Nurul Imama, NPM 1955. Nama saya Cynthia Shelly Kristabella, NPM 1956. Nama saya Sigit Ambiar Citra Adrianto, NPM 1957. Nama saya Zahari Dewa Bayudana, NPM 19065. Baik, akan kita mulai review jurnalnya. Untuk materi pertama yang akan kami bahas adalah identitas jurnal. Di identitas jurnal ini kami akan membahas beberapa poin-poin seperti judul, nama jurnal, volume dan halaman, tahun, penulis, reviewer, dan tujuan penelitian. Judul jurnal yang akan kami review adalah Pola Daya Dukung Tanah untuk Pondasi Dangkal Daerah Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, dengan nama jurnal Pajajaran Geoscience Journal. Volume 2, nomor 6, yang terdiri dari 5 halaman. Untuk tahun terbit, yaitu Desember 2018. Penulis jurnal ini terdiri dari 4 orang, yaitu Shakira Trisnavia, Jody Prakoso Basuki, Zulfialdi Zakaria, dan yang terakhir Irfan Sufian. Untuk reviewer, yaitu kelompok kami sendiri, kelompok 24 yang terdiri dari Mia Nurul Imamah, Cynthia Shelly Kristabella, Sigit Ambiar Rusito, dan Zahari Dewa Bayudana. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai daya dukung tanah pondasi dangkal serta mengetahui pola penyebaran nilai daya dukung tanah pada daerah penelitian. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke subjek penelitian. Apa aja sih subjek penelitian dari jurnal ini? Nah, subjeknya yaitu data-data hasil pemboran in situ atau pemboran di lapangan dan pengujian SPT atau kependekan dari Standard Penetration Test. Kenapa sih kita menggunakan SPT? Karena SPT dipandang masih terus dipakai karena relatif ekonomis dan dapat diandalkan. Nah, uji SPT ini terdiri dari uji pemukulan tabung belah dinding tebal ke dalam tanah dan disertai pengukuran jumlah pukulan. Nah, jumlah pukulannya itu untuk memasukkan tabung belah sedalam 300 mm atau 1 feet secara vertikal. Nah, dalam pengerjaan beban jatuh ini menggunakan palu. Nah, palunya ini beratnya tuh 63,5 kg yang dijatuhkan berulang kali dengan ketinggian 0,76 meter atau 30 inci. Nah, ujian tersebut tuh diulang berkali-kali, 3 kali lebih tepatnya. Dalam tahap pertama itu dicatat sebagai dudukan, dan tahap kedua dan tahap ketiga itu untuk memperoleh nilai pukulan N atau perlawanan SPT yang didapat rumus akhirnya N SPT sama dengan N2 plus N3. Nah, dalam Meyerhof ini memberikan beberapa persamaan untuk pondasi dangkal yang dibedakan berdasarkan nilai lebar pondasi, atau nilai lebar pondasi itu dijuluki B dengan ketentuan B kurang dari 1,2 meter. Dan didapat rumus daya dukung izin atau QA itu sama dengan 0,12 N. Nah, jadi N SPT itu adalah nilai N SPT atau pukulan per feet satuannya. QA merupakan daya dukung izin atau dengan satuannya ton per meter kuadrat atau meter persegi, dan B adalah lebar pondasi. Sekarang kita masuk ke metode penelitiannya. Nah, sebelum kita memulai penelitian itu, alangkah baiknya kita
belajar atau membaca studi pustaka mengenai geologi dan teknik daerah yang kita ingin teliti. Kalau di dalam jurnal ini kita akan meneliti daerah Panyipatan. Nah, setelah mempelajari geologi dan teknik-tekniknya, lakukanlah pengambilan data-data hasil pengeboran serta data pengujian SPT. Setelah data-data tersebut didapat setelah melakukan pengeboran in situ dan pengujian SPT, kita bisa melihat penyebaran material dengan tujuan untuk mengetahui sifat tanahnya. Setelah mengetahui sifat tanah tersebut, analisis uji SPT dilakukan demi menentukan nilai N SPT. Nah, nilai N SPT yang telah kita temukan tadi dapat digunakan untuk menentukan nilai daya dukung dan penentuan tempat peletakan struktur pondasi. Lanjut. Nah, selanjutnya dilakukan perhitungan nilai daya dukung tanah dengan menggunakan metode Meyerhof untuk lebar pondasi sebesar 0,5 meter. Ingat, tadi kan kondisinya tuh lebar pondasinya harus kurang dari 1,2 meter. Nah, sekarang kita pakai 0,5 meter. Setelah itu, dilakukan pembuatan peta penyebaran daya dukung dengan bantuan software server 10. Nah, di dalam software server 10 ini, kita input nilai X, Y, Z-nya. Nah, nilai X dan Y-nya itu merupakan nilai koordinat, dan Z merupakan nilai daya dukung izin atau QA yang dapat dicari dengan rumus 0,12 dikali N. Nah, hasil yang akan diperoleh itu merupakan zonasi dengan perbedaan warna yang melambangkan perbedaan nilai daya dukung. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Kira-kira apa saja ya yang ada dalam hasil dan pembahasan dari jurnal pola daya dukung tanah terhadap kondisi dangkal ini? Yang pertama adalah tanah yang mendominasi di lokasi penelitian, yaitu tanah liat. Berdasarkan hasil dari data pemboran inti, diperoleh tabel hasil deskripsi 5 titik bor. Pemboran dilakukan sampai kedalaman 5 hingga 10 meter. Dan pemboran dilakukan menerus dari arah barat daya hingga timur laut. Dari hasil deskripsi pemboran inti yang berupa warna tanah, plastisitas, dan teksturnya, didapatkan litologi yang mendominasi adalah berupa material lempung. Yang kedua adalah daya dukung tanah pondasi dangkal. Berdasarkan perhitungan nilai daya dukung tanah dengan menggunakan metode Meyerhof, dengan lebar pondasi sebesar 0,5 meter, didapatkan nilai daya dukung terbesar terletak pada titik BH01 sebesar 2,64 ton per meter kubik pada kedalaman 3,7 hingga 8,8 meter, dan nilai daya dukung terendah terletak pada titik BH03 sebesar 1,44 ton per meter kubik pada kedalaman 0,3 hingga 7 meter. Nah, ini dia merupakan contoh perhitungan tabelnya yang ada pada jurnal tersebut. Kemudian, di sini dibahas pola penyebaran nilai daya dukung tanah. Berdasarkan peta pola penyebaran nilai daya dukung pondasi dangkal yang dibuat dengan menggunakan software server, didapatkan pola penyebaran daya dukung tanah dengan nilai daya dukung paling tinggi ditandai oleh warna merah berada pada barat laut daerah penelitian. Sedangkan nilai daya dukung yang paling rendah ditandai dengan warna biru yang berada pada utara daerah penelitian. Selanjutnya, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada jurnal ini. Untuk kelebihan yang terdapat pada jurnal ini, yaitu yang pertama, langkah-langkah yang digunakan cukup rinci, sehingga dapat mempermudah bagi para pembaca untuk mengimajinasikan bagaimana penelitian ini dilakukan.
Lalu yang kedua, penjelasannya cukup lengkap dan bisa dimengerti, sehingga dapat memudahkan bagi para pembacanya untuk lebih memahami tentang jurnal ini, terutama pada bagian penjelasannya. Lalu, untuk kekurangan pada jurnal ini yaitu yang pertama, perhitungannya tidak rinci, seperti yang bisa kita lihat di hasil dan pembahasan yang sebelumnya, bahwa perhitungan langsung diperlihatkan pada tabel yang memperlihatkan langsung pada hasilnya tanpa adanya langkah-langkah perhitungan ataupun rumus, sehingga hal ini akan membingungkan bagi para pembacanya. Lalu yang kedua, pada bagian kesimpulan seharusnya daya dukung tanah yang paling rendah berada pada titik BH03, sedangkan pada kesimpulan dituliskan daya dukung tanah paling rendah berada pada BH05. Kemudian pemilihan bahasanya cukup sulit dimengerti. Ada beberapa bagian di jurnal ini yang menggunakan bahasa yang asing bagi orang-orang awam, sehingga akan banyak orang yang sulit untuk memahami isi dari jurnal ini. Dan yang terakhir, kurangnya deskripsi gambar berupa bentuk tanah di lokasi. Kemudian dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, daerah penelitian yang digunakan sebagian besar merupakan lahan yang didominasi oleh material lempung dengan plastisitas tinggi, plastisitas rendah, dan tingkat pelapukan completely weathered, highly weathered yang sesuai dengan satuan aluvium geologi regional daerah Kalimantan Selatan. Dan kesimpulan kedua yang bisa kita ambil adalah melalui perhitungan fondasi dangkal dengan menggunakan metode Meyerhof, didapatkan nilai daya dukung terbesar pada daerah barat laut, yaitu pada titik lokasi BH01 sebesar 2,64 ton per meter persegi. Sedangkan daya dukung tanah yang paling rendah terdapat pada daerah utara, yaitu pada titik lokasi BH03 dengan nilai sebesar 1,44 ton per meter persegi. Sekian review jurnal dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.